Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat datang dalam presentasi teknologi kali ini. Perkenalkan, nama saya Nida Nur Latifah dengan NIM 2024120011. Pada kesempatan yang luar biasa ini, kita akan menjelajahi salah satu mahakarya terbesar di dunia teknologi informasi, yaitu Linux. Kita tidak hanya akan membicarakan baris-baris kode atau aspek teknis semata, melainkan kita akan merunut sejarah revolusioner yang melahirkannya, filosofi mendalam yang menggerakkannya, hingga bagaimana konsep kebebasan perangkat lunak berhasil mengubah jalannya industri digital global hari ini. Mari kita mulai perjalanan luar biasa ini. Nah, untuk mengawali pembahasan kita, mari kita masuk ke babak pertama, yaitu melihat sejarah dan akar fundamental yang melatar belakangi lahirnya Linux. Untuk memahami mengapa Linux begitu istimewa, pertama-tama kita harus melakukan perjalanan melintasi waktu. Kita harus kembali ke era di mana komputer pribadi belum seperti sekarang. Dan sistem operasi adalah barang mewah yang sangat eksklusif. Di bagian pertama ini, kita akan melihat sejarah dan akar fundamental yang melatar belakangi lahirnya Linux. Mari kita memundurkan waktu sejenak ke era 1970-an hingga 1980-an untuk melihat bagaimana kondisi dunia komputer sebelum Linux lahir. Bayangkan, dunia komputer pada era 1970-an hingga 1980-an. Pada masa itu, jika sebuah organisasi ingin menggunakan komputer yang andal, pilihan utamanya adalah Unix. Unix adalah sistem operasi yang luar biasa stabil dan kuat. Namun, ia memiliki satu masalah besar. Apa sih masalahnya? Masalahnya yaitu harganya yang sangat mahal dan lisensinya yang sangat tertutup. Kode sumbernya dirahasiakan sehingga masyarakat umum atau akademisi tidak bisa mempelajari cara kerjanya. Sebagai alternatif untuk dunia pendidikan, seorang profesor bernama Andrew Tannenbaum menciptakan Unix. Sistem ini sangat bagus untuk belajar di universitas, namun sayangnya Unix memiliki batasan yang ketat. Pengguna dilarang memodifikasinya secara bebas untuk kebutuhan komersial atau menyebarkannya tanpa izin. Di tengah kebuntuan inilah lahir sebuah gerakan visioner bernama Proyek GNU yang diinisiasi oleh Richard Stallman pada tahun 1983. Stallman memiliki mimpi besar untuk menciptakan sebuah sistem operasi utuh yang sepenuhnya bebas dan gratis untuk siapa saja. Namun, hingga akhir era 1980-an, proyek GNU menghadapi satu kendala besar. Apa sih kendalanya? Kendalanya yaitu mereka telah membuat hampir semua bagian sistem operasi kecuali satu komponen paling krusial, yaitu kernel atau jantung dari sistem operasi tersebut. Kelangkaan kernel dalam proyek GNU inilah yang kemudian membawa kita pada sosok sang maestro, seorang mahasiswa muda bernama Linus Torvalds. Kekosongan kernel dalam proyek GNU akhirnya terjawab di Finlandia pada tahun 1991. Seorang mahasiswa berusia 21 tahun dari Universitas Helsinki bernama Linus Torvalds merasa tidak puas dengan batasan pada Minix dan mahalnya Unix. Ia memutuskan untuk menulis kernelnya sendiri dari nol sebagai proyek sampingan. Pada bulan Agustus tahun 1991, Linus mengirimkan pesan bersejarah ke grup diskusi Usenet. Ia menulis kalimat yang sangat terkenal, yaitu, "Saya sedang membuat sistem operasi bebas, hanya sebuah hobi.
tidak akan menjadi proyek besar dan profesional seperti GNU. Itu katanya. Lalu, siapa sangka proyek hobi mahasiswa yang sederhana ini dirilis secara terbuka ke publik. Linus mengundang para pemrogram di seluruh dunia untuk menguji kodenya, memperbaiki kerusakannya, dan menambahkan fitur baru. Keputusan Linus untuk membuka kodenya secara sukarela adalah percikan pertama yang memulai revolusi Linux. Dari percikan sederhana di sebuah kamar kos di Finlandia, mari kita lihat bagaimana Linux berevolusi dari tahun ke tahun melalui lini masa penting berikut ini. Mari kita lihat bagaimana proyek hobi tersebut berevolusi menjadi raksasa teknologi melalui lini masa berikut. Pada tahun 1991, versi awal yaitu kernel v0.01 pertama kali diumumkan ke publik dengan fitur yang sangat terbatas. Namun, dalam waktu yang singkat, komunitas pemrogram global langsung bergabung untuk menyempurnakannya. Hanya dalam waktu 3 tahun, tepatnya pada tahun 1994, Linux kernel versi 1.0 resmi dirilis secara stabil di bawah lisensi GNU atau General Public License atau bisa disebut juga GPL. Ini adalah momen penting karena memastikan Linux akan selamanya gratis dan bebas dimodifikasi. Memasuki era 2000-an, terjadilah adopsi besar-besaran oleh raksasa IT global seperti IBM, Intel, HP, dan Red Hat. Mereka menyadari bahwa Linux jauh lebih stabil dan aman untuk menjalankan bisnis mereka dibandingkan sistem operasi berbayar. Dan di masa sekarang, perkembangan Linux sudah tidak terbendung lagi. Linux tidak lagi hanya berada di komputer desktop, melainkan telah menjadi sistem operasi yang menguasai infrastruktur internet global, perangkat pintar IoT, hingga superkomputer tercanggih di dunia. Setelah kita memahami sejarah fisiknya, mari kita beralih ke aspek yang paling penting dari Linux, yaitu jiwanya. Di bagian kedua ini, kita akan membahas filosofi dasar di balik gerakan ini. Setelah kita memahami sejarah fisiknya, mari kita gali aspek yang paling penting dari Linux, yaitu jiwanya. Di bagian kedua ini, kita akan membahas filosofi dasar dan konsep kebebasan perangkat lunak yang membuat gerakan ini begitu hidup dan bertahan hingga puluhan tahun. Berbicara tentang filosofi Linux, kita tidak bisa lepas dari payung besar bernama FOSS. Di sini terdapat 4 pilar kebebasan hakiki yang wajib kita pahami. Kekuatan utama Linux berada di bawah payung FOSS atau Free and Open Source Software. Di sini kata free tidak merujuk pada gratis secara finansial, melainkan pada kebebasan hakiki pengguna. Terdapat 4 pilar kebebasan yang didefinisikan oleh Free Software Foundation. Kebebasan 0 adalah kebebasan untuk menjalankan program komputer tersebut untuk tujuan apapun tanpa batasan wilayah, waktu, maupun profesi. Lalu ada kebebasan 1, memberikan hak kepada kita untuk mempelajari bagaimana program itu bekerja, serta mengubah kodenya agar sesuai dengan kebutuhan spesifik kita. Untuk melakukan ini, akses ke kode sumber atau source code wajib disediakan. Lalu ada kebebasan 2, yaitu kebebasan untuk menyebarluaskan salinan perangkat lunak tersebut kepada tetangga, teman, atau siapa saja secara legal guna membantu sesama manusia. Lalu ada kebebasan 3, adalah kebebasan untuk meningkatkan kinerja program, memperbaiki celah keamanannya, dan kemudian merilis hasil modifikasi tersebut kembali ke publik agar seluruh dunia bisa menikmati manfaatnya.
Empat pilar kebebasan inilah yang membuat ekosistem Linux terus berkembang secara sehat dan adil. Berangkat dari prinsip kebebasan tersebut, sekarang mari kita bandingkan secara kontras apa sih bedanya sistem terbuka seperti Linux dengan sistem tertutup yang biasa kita gunakan sehari-hari. Mari kita bandingkan secara langsung antara paradigma sistem operasi terbuka atau open source seperti Linux dengan sistem operasi tertutup proprietary seperti Windows atau macOS. Di dunia open source, kita bekerja dengan prinsip kolaborasi global. Karena kode sumbernya terbuka, ribuan ahli keamanan di seluruh dunia dapat mengaudit kode tersebut setiap hari. Hal ini membuat celah keamanan dapat dideteksi dan diperbaiki dalam hitungan jam saja. Selain itu, pengguna tidak terjebak pada satu perusahaan tertentu. Sebaliknya, di dunia proprietary, kode sumbernya dirahasiakan rapat-rapat sebagai aset dagang. Kendali penuh ada di tangan satu perusahaan. Jika ada kesalahan sistem atau celah keamanan, pengguna hanya bisa pasrah menggunakan hingga perusahaan tersebut merilis perbaikan resmi. Ditambah lagi, lisensinya berbayar mahal dan opsi kustomisasinya sangat dibatasi oleh aturan kontrak pengguna. Dengan segala kebebasan ini dan keunggulan sistem terbuka ini, tidak heran jika saat ini Linux diam-diam telah menguasai dunia digital kita. Mari kita lihat buktinya. Mungkin sebagian dari kita berpikir, mengapa saya harus peduli? Saya tidak memakai Linux di laptop saya, Tapi faktanya adalah Anda menggunakan Linux setiap hari tanpa Anda sadari. Linux telah menguasai dunia di balik layar. Tahukah Anda? 100% dari 500 superkomputer tercepat di dunia saat ini menjalankan Linux. Tidak ada satupun yang menggunakan Windows atau macOS untuk kebutuhan komputasi maha berat tersebut. Selain itu, Linux adalah tulang punggung internet global. Lebih dari 90% infrastruktur cloud dan server web dunia berjalan di atas Linux. Ketika Anda membuka Google, menonton Netflix, atau memesan transportasi online, semua transaksi data Anda diproses oleh server-server Linux yang andal. Bahkan, sistem operasi Android yang ada miliaran ponsel pintar saat ini, dasarnya adalah kernel Linux. Jadi, dunia digital modern ini tidak akan bisa berfungsi tanpa adanya Linux. Nah, karena sifatnya yang sangat terbuka dan bebas dimodifikasi oleh siapa aja, lahirlah keberagaman luar biasa yang di dalam dunia Linux kita kenal dengan istilah distribusi atau distro. Sifatnya yang terbuka dan bebas dimodifikasi, siapa saja bisa mengambil kernel Linux dan membangun sistem operasi mereka sendiri di atasnya. Hasil modifikasi siap pakai ini disebut sebagai distribusi Linux atau singkatnya distro. Ada ratusan distro di dunia, namun mari kita lihat 3 contoh yang paling mewakili kelompok pengguna yang berbeda. Yang pertama ada Ubuntu. Ini adalah distro yang paling populer di dunia, sangat ramah bagi pemula, memiliki antarmuka yang modern, dan sangat stabil baik untuk pengguna harian maupun server perusahaan. Kedua, ada Fedora. Distro ini didukung penuh oleh perusahaan raksasa Red Hat dan dirancang khusus untuk para pengembang software. Fedora dikenal sebagai distro yang selalu pertama kali mengadopsi teknologi dan fitur keamanan terbaru di dunia IT. Yang ketiga, bagi para profesional dan pembuat sistem berpengalaman, ada Arch Linux. Arch mengandung filosofi minimalis dan DIY atau do it yourself. Pengguna diberikan sistem kosong dan mereka bebas membangun sistem operasi mereka dari nol sesuai keinginan mereka sendiri. Agar rekan-rekan mendapatkan gambaran yang lebih jelas, mari kita bedah perbandingan teknis dari ketiga distro populer tadi melalui tabel analisis berikut. Untuk memudahkan kita memahaminya secara teknis, mari kita bandingkan ketiga distro populer tersebut berdasarkan 3 parameter utama.
Dari segi basis sistem, Ubuntu dikembangkan berbasis Debian yang terkenal sangat stabil. Fedora merupakan proyek independen yang menjadi tempat uji coba sebelum teknologinya diadopsi oleh Red Hat Enterprise Linux. Sedangkan Arch Linux adalah sistem yang sepenuhnya independen dan dibangun mandiri dari awal. Untuk untuk Patch Manager atau sistem instalasi aplikasinya, Ubuntu menggunakan utilitas apt yang sangat populer dan mudah digunakan. Fedora menggunakan DNF yang modern dan cerdas dalam menangani dependensi file, sementara Arch Linux menggunakan Patchman, sebuah pengelola paket yang sangat cepat dan efisien. Terakhir, mengenai target pengguna, Ubuntu ditujukan untuk pengguna umum, pemula, dan server standar. Yang kedua ada Fedora. Fedora sangat cocok untuk para developer dan profesional IT yang ingin selalu up to date. Dan Arch Linux dirancang khusus untuk para ahli, power user, serta mereka yang ingin mempelajari cara kerja sistem operasi secara mendalam. Dari seluruh rangkaian penjelasan teknis dan filosofis tadi, kita telah sampai di penghujung presentasi. Sebagai kesimpulan, Linux adalah bukti nyata bahwa ketika manusia bekerja sama tanpa sekat kerahasiaan, mengedepankan kolaborasi, serta menghargai kebebasan intelektual, kita dapat menciptakan teknologi luar biasa yang menggerakkan peradaban modern. Semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan baru bagi rekan-rekan sekalian tentang pentingnya kebebasan dalam berinovasi di bidang teknologi. Sekali lagi, saya Nida Nur Latifah dengan NIM 2024-12011 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan waktu yang rekan-rekan berikan. Sampai jumpa di presentasi berikutnya dan selamat beraktivitas. Bye-bye.